Cek. Oke, mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Febrianto. Di sini saya akan membuat pengantar dulu ya tentang aplikasi yang kami bikin. Saya di sini ditemani oleh Elvira Putri, di mana dia adalah anggota kelompok saya. Jadi kelompok ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Aldi Febrianto dan juga Elvira Putri. Nah, di mana kami di sini tuh membuat aplikasi yang kami kasih judul dengan aplikasi kreatif atau kreatif sportif, dengan tagline-nya adalah aplikasi ini dibuat untuk mahasiswa teknik informatika. Oke, berikutnya ya. Jadi perumusan dari masalah ini saya mengambil dari kehidupan sekarang ini ya, dimana dengan adanya pandemi ini tuh semakin banyak kegiatan yang harus dilakukan via online ya, mulai dari perkuliahan, sekolah, perkantoran itu tetap dilakukan via online ya. Nah, oleh dari dasar pemikiran itu, dari dasar rumusan masalah itu, mungkin saat ini adalah cara yang paling tepat bagi kami untuk mengimplementasikan dari Smart City dan Smart Campus ya. Ya, mungkin saat ini Smart City dan Smart Campus itu udah berkembang dengan adanya pandemi ini karena memaksa semua kegiatan itu harus dilakukan via online. Nah, dari dasar itu kami telah melakukan penelitian dan juga memberi solusi. Jadi solusi yang kami buat ini adalah aplikasi pemilihan ketua dan wakil ketua HMT, di mana yang sebelumnya itu pemilihannya dilakukan via langsung ya, dicoblos via kertas langsung. Nah, bagaimana caranya itu diimplementasikan via online. Nah, di sini sebenarnya ini adalah implementasi dari aplikasi ini adalah sebelumnya udah digunakan. Ini berbentuk website ya, yang dimana Anda bisa mengecek di www.kpumstriptif.arpatif.com. Nah, dimana website ini tuh sebelumnya udah digunakan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua HMT tahun 2021 kemarin. Nah, jadi untuk tugas proyek ini, jadi ya kami mengimplementasikan dari websitenya dijadikan aplikasi. Jadi setidaknya kita punya dua aplikasi ya, aplikasi mobile dan juga aplikasi website. Nanti untuk website ini saya jelaskan di bagian akhir saja ya. Kemudian ada juga yang namanya saya akan menjelaskan tujuan aplikasi, di mana terdapat 3 tujuan dari aplikasi yang kami buat ini. Yang pertama adalah ini bagian dari implementasi Smart City dan Smart Campus. Kemudian landasan yang kedua itu tujuannya adalah memberi fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan, yakni berbasis aplikasi mobile dan website. Kemudian ini adalah bentuk dari inovasi kegiatan kemahasiswaan yang sebelumnya itu dilakukan via tatap muka ya, karena sekarang udah diwajibkan online semua ya. Kami memberi solusi yaitu berbasis aplikasi mobile dan juga aplikasi berbasis website. Di mana untuk bagian job desk-nya sebenarnya kami sama-sama bekerja ya, saling bekerja. Sasa membuat front end maupun back end, saya juga membuat front end maupun back end-nya dengan detail job desk-nya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah Sasa mengimplementasi database, kemudian membuat halaman beranda, membuat halaman cek DPT, halaman vote, hasil vote, membuat halaman kritik dan saran menggunakan SQLite, kemudian mengimplementasikan JSON ya. Oke. Untuk detail dari job desk Sasa udah dijelaskan ya di Word-nya. Kemudian untuk job desk saya sendiri, nah yang pertama saya menganalisis kebutuhan datanya apa, kemudian merancang UI UX-nya, kemudian merancang database. Nah, kemudian database tadi diaplikasikan oleh Sasa ke bentuk aplikasi mobile. Nah, kemudian yang menjadi pembeda di sini, sebelumnya Sasa itu membuat ya. Nah, di sini tugas saya adalah
memperbaiki dari sisi back end maupun front end-nya. Semua untuk halaman ya, dari beranda, cek DPT sampai hasil vote. Kemudian saya juga memperbaiki implementasi JSON dan juga mengimplementasi MySQL. Oke, seperti itu. Oke, mungkin saya tunjukkan dulu ya websitenya itu. Jadi ini tuh web aplikasi yang kami buat ini sebenarnya implementasi dari pengembangan dari aplikasi website yang sebelumnya udah ada dan udah digunakan. Ini bentuk dari websitenya ya. Ini ada ya sama kayak tadi, ada beranda, cek DPT, halaman vote, hasil vote, dan kritik dan saran. Di sini ada cek DPT, ngecek DPT ya. Ini saya coba cek NIM saya sendiri. Oke, udah ada. Nanti ya aplikasi yang kami buat itu tidak jauh-jauh dari inilah pokoknya ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama mungkin langsung untuk Sasa untuk menjelaskan bagian dari tugas job desk dia. Nanti setelah Sasa saya juga akan menjelaskan job desk saya sendiri. Baik, untuk job saya, Elvira, NIM 19.180/25, yaitu membuat halaman beranda, cek DPT, vote, hasil vote, kritik dan saran, itu langsung diimplementasikan di Android Studio, kemudian mengimplementasikan database, mengimplementasikan SQLite pada kritik saran, dan implementasi JSON atau mengimplementasikan web service pada cek DPT. Jadi pengerjaan saya yang pertama yaitu membuat tampilan aplikasi. Yang pertama ada halaman utama, yaitu tampilannya seperti ini. Jadi di halaman utama itu ada dua button, yaitu button yang mengarahkan ke halaman vote. Kemudian ini button untuk tutorial bagaimana proses voting. Nah, di sini ada tulisan lihat tutorial. Selanjutnya untuk tampilan cek DPT. Di cek DPT itu karena kita menginputkan NIM untuk mengecek nama kita terdaftar atau tidak sebagai daftar pemilih tetap, maka di sini ada edit text untuk menginputkan NIM. Kemudian di sini ada button untuk mengarahkan ke hasil dari pencarian DPT. Nah, nanti setelah mengklik tombol search ini akan ke halaman hasil pencarian DPT, yaitu di sini. Jadi nanti di hasil pencarian DPT itu akan ditampilkan nama dari NIM yang telah diinputkan, kemudian ditampilkan jadwal votingnya. Nah, di tampilan hasil pencarian DPT ini juga masih terdapat edit text untuk menginputkan NIM. Jadi kalau mau menginputkan NIM kembali masih bisa. Selanjutnya halaman atau activity vote. Di sini jadi di halaman vote itu ada kartu suara. Jadi ada paslon 1 dan paslon 2. Kemudian ini sementara masih saya buat menggunakan checkbox. Jadi nanti pemilih akan memilih salah satu dari paslon ini. Kemudian nanti di sini ada button vote, di mana setelah pemilih memilih, maka pemilih akan mengklik button vote sehingga pilihan tersebut tersimpan ke database. Nah, saat mengklik button vote ini, maka akan diarahkan ke halaman hasil vote. Untuk gambaran tampilannya seperti ini.
Sementara di sini masih menggunakan list view, jadi nanti hasilnya akan ditampilkan. Misalnya paslon 1 mendapatkan suara seberapa banyak, dan paslon 2 mendapatkan suara berapa banyak, seperti itu. Selanjutnya, ada halaman atau activity kritik dan saran. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada edit text untuk menginputkan kritik dan saran. Kemudian di sini ada button kirim. Jadi di saat pengguna menginputkan kritik dan saran, setelah mengklik button kirim ini, kritik dan saran tersebut akan tersimpan ke database dan langsung ditampilkan pada list view ini. Jadi nanti ada kritik dan saran dari semua pengguna di sini. Jadi sistemnya kayak komen gitu. Saya juga membuatkan tampilan untuk menu. Jadi kita ada opsi menu gitu, pilihan. Nanti di toolbarnya itu akan ditampilkan menu seperti ini. Jadi ada menu untuk ke halaman utama, ke cek DPT, ke halaman vote, ke hasil vote, kemudian ke halaman kritik saran dan bantuan. Nah, di bantuan itu nanti coba kita cek aja langsung di bagian menu sini. Jadi di bagian menu itu ada pilihannya lagi. Pilihannya ada kontak us, Instagram, dan YouTube. Oke, kembali ke main activity. Nah, di main activity tadi kan ada button untuk ke halaman vote dan ada button untuk cek tutorial. Nah, di sini saya mengimplementasikan intent untuk intent implicit dan eksplisit. Nah, intent eksplisitnya itu untuk ke halaman vote. Jadi ketika pengguna atau pemilih mengklik button vote, dia akan diarahkan ke halaman vote atau ke activity vote. Nah, selanjutnya di sini pakai intent implicit, yaitu button untuk melihat tutorial. Nanti dia saat pemilih atau pengguna mengklik button tersebut, maka akan diarahkan ke URL ini atau masuk ke Instagram dari HMTIF untuk melihat tutorialnya. Untuk main activity hanya itu, kemudian lanjut ke cek DPT. Di cek DPT ini kan sudah mengimplementasikan database ya. Karena database kami sudah kami hostingkan di sini hostingannya. Ini untuk database-nya yang sudah kami hostingkan. Ada data admin, data login, data mahasiswa aktif, kritik saran, dan vote. Untuk data mahasiswa aktif, nah selanjutnya di sini karena sudah kami hostingkan, jadi di sini ada koneksi untuk ke database-nya. Kemudian di sini yang kita pakai adalah query ini ya. Select nama lengkap dari tabel data mahasiswa aktif di mana NIM sama dengan NIM yang diinputkan. Kalau mau dicek, bisa di sini diceknya. Di saat menampilkan data mahasiswa, bisa dilihat berhasil ya. Kemudian untuk data mahasiswa aktif, diceknya seperti ini. Nah, berhasil untuk menampilkan nama dari NIM yang diinputkan. Kembali lagi ke sini.
Jadi di activity check DPT tadi kan ada edit text untuk menginputkan NIM dan ada image button yang tombol search itu untuk proses dari pengecekan NIM tersebut. Kemudian karena saya tidak membuat activity hasil dari cari DPT tapi langsung diarahkan ke activity XML-nya cari DPT, maka di sini ada pemanggilan text view untuk tampil nama dan tampil jadwal. Untuk void cari DPT-nya seperti ini, jadi ketika klik tombol search, maka dia langsung melakukan proses pengecekan. Ketika NIM yang diinputkan itu sudah sesuai dengan NIM yang ada di database, maka dia akan langsung diarahkan nih ke halaman cari DPT. Kemudian akan ditampilkan namanya yang diambil dari database, kemudian ditampilkan jadwal dari pemilihan ketua HMT. Kemudian di sini juga ada menampilkan toast dari NIM yang diinputkan, jadi biar ketahuan gitu kalau NIM yang diinputkan itu sesuai dengan yang diinputkan sebelumnya pada kolom edit text. Selanjutnya ke activity vote. Jadi di sini ada button sama checkbox. Nah, ini tadinya saya ingin mengimplementasikan database ini, tapi belum berhasil. Sama mau menampilkan list view yang hasil dari vote, tapi belum berhasil, jadi nanti dikerjakan oleh Aldi. Untuk halaman vote ini, saya hanya baru membuat untuk menu, kemudian button dan toolbar. Jadi lebih ke tampilannya, untuk sistem jalannya nanti dikerjakan oleh Aldi. Kemudian masuk ke database helper dulu. Jadi database helper ini fungsinya untuk menyimpan data dari halaman activity kritik saran, karena kan di activity kritik saran itu kita mengimplementasikan SQLite. Jadi untuk nama database-nya itu adalah voting.db. Kemudian untuk kritik dan sarannya di sini, nama tabelnya adalah kritik saran. Kemudian untuk ID dari kritik saran itu tipe yang digunakan adalah integer dan merupakan primary key auto increment. Jadi dia tidak perlu kami inputkan secara manual, tapi sudah diinputkan secara otomatis atau auto increment. Kemudian di sini untuk kritiknya, yaitu yang di tadi edit view itu tipenya teks, kemudian ada waktu dan date time-nya. Di sini juga ada query untuk insert, jadi nanti yang kita inputkan akan di-insert ke tabel kritik saran. Di sini ada contohnya. Contoh yang diinputkan adalah good application. Oke. Kemudian untuk di activity kritik sarannya, di sini ada dideklarasikan kursor, string, list view, data helper, button, edit text, dan kritik saran ini sendiri. Nah, nanti karena kan dari halaman tersebut kan menginputkan kritik saran. Nah, kenapa di sini ada string dan list view? Jadi string ini dia akan mengambil array atau
atau kritik saran yang dari database itu yang kemudian akan ditampilkan pada list view di halaman kritik saran. Di halaman kritik saran kan tadi ada button kirim. Nah, button kirim itu nanti fungsinya untuk sebagai proses. Jadi, kritik saran itu ketika pemilih mengklik button kirim, maka kritik sarannya akan langsung di-insert atau diinputkan ke tabel kritik saran. Dengan value-nya, ini kan tadi untuk ID-nya itu auto increment jadi kosong, kemudian di sini ada teks 1 yaitu yang kritik saran. Kemudian apabila berhasil maka akan dimunculkan toast berhasil. Selanjutnya dia di sini ada refresh list, jadi dibuatkan metode refresh list, jadi ketika diinputkan itu hasil inputannya akan langsung ditampilkan pada halaman kritik saran. Nah, seperti ini. Di sini ada query-nya, jadi akan ditampilkan semua data dari tabel kritik saran. Pada list view tersebut, kita juga membuat on item click. Jadi, pada kritik saran itu kan yang ditampilkan, kritik saran yang ditampilkan itu bisa kita hapus secara langsung. Jadi di sini pilihannya hanya untuk menghapus kritik saran tersebut. Nah, ketika pemilih memilih kritik saran yang dia buat, maka nanti akan ada tampilan alert nih, alert dialog yang bertuliskan hapus kritik saran. Apabila hapus kritik saran tersebut dipilih, maka kritik saran tersebut akan dihapus dari tabel kritik saran dengan query-nya seperti ini, delete from kritik saran, di mana kritik itu sama dengan yang dipilih. Sepertinya sudah saya jelaskan semua. Untuk running aplikasinya akan saya running lewat HP secara langsung dari apa yang saya kerjakan selama proses pembuatan aplikasi ini. Baik, jadi aplikasinya sebelumnya sudah saya running. Langsung saja. Untuk tampilan awal ini sesuai dengan apa yang sudah dibuat pada Android Studio, di mana ada button vote dan ada lihat tutorial. Apabila kita klik vote sekarang, maka akan diarahkan ke halaman vote. Seperti tadi juga di sini ada kartu suara dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Nah, kenapa pakai checkbox? Karena kan bisa memungkinkan pemilih itu golput, bisa memilih dua-duanya atau tidak memilih keduanya atau memilih salah satu. Makanya menggunakan checkbox. Kemudian apabila misalnya memilih nih, kemudian klik button vote, maka akan diarahkan ke halaman hasil perhitungan surat suara sah. Oke, kembali ke home. Di home, misalnya mau lihat tutorial. Tadi kan mengimplementasikan intent implisit, yaitu ke halaman URL, yaitu ke halaman Instagram dari HMTIF. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Untuk tutorialnya seperti ini. Oke, kembali ke aplikasinya. Nah, di sini kan tadi kami juga mengimplementasikan menu untuk memilih ke activity atau ke halaman mana yang akan kita tuju. Di sini ada home, cek DPT, vote, hasil vote, kritik saran, dan di sini ada help, ada kontak us, ada Instagram dan YouTube. Oke, sekarang dicoba ke halaman cek DPT. Untuk tampilan cek DPT seperti tadi, di sini ada edit text untuk menginputkan NIM.
Langsung aja dicoba untuk input NIM. Oke, kemudian klik image button dari search ini. Klik, tunggu, berhasil. Jadi NIM yang tadinya kita inputkan berhasil nih mendapatkan nama dari database yang sudah tadi diimplementasikan, yaitu menggunakan web service atau database yang sudah kita hosting tadi. Di sini sudah benar NIM dari saya yang 19.180.25 sudah ditampilkan namanya Elvira Putri Ceisaria. Kemudian Anda terdaftar sebagai DPT. Terus di sini kan tadi juga ada menampilkan jadwal dari pemilihan. Nah, ini juga sudah ditampilkan nih jadwal dari pemilihan. Selanjutnya tadi halaman vote sudah, halaman hasil vote juga sudah, langsung ke halaman kritik saran berarti. Oke, di halaman kritik saran seperti ini, tadi ada edit text untuk mengisi kritik saran, kemudian ada button kirim. Nah, tadi juga udah ada contoh isi dari database-nya atau isi dari tabelnya, yaitu ada good application di sini. Nah, coba diinputkan. Nah, seperti ini. Kemudian coba dikirim. Klik button. Nah, berhasil. Karena tadi kan pakai refresh list, maka kritik saran yang sudah diinputkan sebelumnya itu langsung ditampilkan ke halaman dari kritik saran ini. Nah, tadi juga kan di list view ini ada on item click. Jadi bisa dipilih kayak gini. Kemudian di situ kita bisa menghapus kritik saran yang diberikan sebelumnya. Kita coba tadi, ini kan yang nice ya. Saya pilih nice, kemudian saya hapus kritik sarannya. Oke, berhasil terhapus dan tadi juga masih mengimplementasikan refresh list, maka langsung terlihat bahwa kritik saran yang sebelumnya kita pilih itu terhapus gitu. Oke, jadi untuk bagian dari pengerjaan atau job dari saya, Elvira, berhasil saya kerjakan dengan baik. Semuanya aplikasi dapat berjalan dan tampilannya sesuai dengan desain prototipe yang kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Ya, setelah yang sebelumnya dijelaskan oleh saya, sekarang saya akan menjelaskan dari job desk saya sendiri. Karena ini tuh sebenarnya kami dan saya dan Sasa itu saling bekerja sama. Jadi untuk dari sisi penjelasan codingan itu tidak jauh-jauh dari Sasa yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua codingan saja. Di antaranya adalah bagian halaman vote dan juga halaman hasil vote, dimana halaman ini yang saya perbaiki dan saya ubah itu agak banyak gitu. Di bagian halaman vote ini ada yang namanya itu nanti memunculkan tampilan dari kayak form surat suara. Kemudian ketika buttonnya diklik nanti otomatis mengarah ke loginnya via email ya, via email ke email OAD seperti itu. Nah, ini linknya. Nanti ketika buttonnya diklik diarahkan ke link ini. Kemudian di sini ada juga halaman hasil vote. Di halaman hasil vote ini saya mengimplementasikan hasil vote ya. Di sini saya mengimplementasikan dari data JSON. Dari sini datanya saya dapatkan dari link ini, kpmtik/data strip hasil strip vote.php. Nah, kemudian di sini ada beberapa data yang saya ambil. Yang pertama adalah rincian vote paslon 01, rincian paslon 02, dan golput itu rinciannya berapa.
Kemudian diketahui dari rincian di sini diketahui pemenangnya. Setelah itu di sini juga saya menampilkan rincian dari vote pemenang dan persentase kemenangannya itu berapa. Sesimpel itu mungkin dari codingan yang saya perbaiki. Cuman itu saja. Setelah ini saya coba akan langsung saja memperlihatkan aplikasi dari perbaikan yang sebelumnya dibuatkan oleh Sasa. Oke. Tes. Oke. Iya, sekarang di sini saya akan menjelaskan hasil aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini ini hasil aplikasi finalnya. Dimana untuk menu di sini dapat beberapa menu ya. Tentunya menunya sama kayak yang di website karena ini implementasi dari website. Di sini ada halaman home, cek DPT, vote, hasil vote, kritik saran dan lain-lain. Kemudian di sini ketika kita berada di halaman beranda, di sini kita ditampilkan seperti ini. Setelah itu ada yang namanya di sini semacam banner yang digunakan untuk sosialisasi masing-masing paslon. Di sini ada dua paslon ya, 01 dan 02. Ini untuk halaman beranda. Kemudian ketika di halaman cek DPT, coba saya klik. Nah, di sini ada form untuk menginputkan NIM. Saya coba menginputkan NIM saya sendiri ya. 19.180 37. Oke, di sini. Nah, setelah datanya tercari, datanya ada, mencari dan datanya ada akan memunculkan nama saya sendiri atau data saya sendiri di sini. Ketika diklik kembali, nah, otomatis dia akan masuk ke halaman yang tadi. Saya coba menginputkan asal ya di sini. Keterangan tidak bisa mencari DPT, mohon masukkan NIM sebanyak 10 digit. Itu untuk halaman DPT, cek DPT ya. Kemudian di sini ada halaman vote yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika masuk ke halaman vote, nah di sini ada semacam surat suara. Di sini ada paslon 01 dan 02. Ketika di vote sekarang juga, oke. Tentunya dia otomatis akan mengarah ke halaman login Chrome ya. Nah, di sini halaman login di sini. Nah, di sini diwajibkan untuk login menggunakan email webmail OAD. Nah, saya coba ini menggunakan email pribadi ya, bisa atau tidak. Nah, keterangannya di sini tidak bisa login karena kita tidak menggunakan email OAD. Nah, setelah itu coba saya menggunakan email OAD ya. Di sini email saya sendiri, sebentar. Oke, kembali lagi ke aplikasinya tadi. Ketik vote sekarang. Di sini tunggu agak lama, kemudian menggunakan email lain. Di sini sebentar. Saya coba login menggunakan email pribadi saya sendiri ya. Email webmail OAD. Sebentar, untuk password saya isikan dulu. Nah, di sini saya sudah login menggunakan webmail OAD. Sebentar, ini masih proses. Nah, di sini ada email OAD ya. Coba saya klik. Ketika diklik, tadinya ketika kita menggunakan email pribadi tidak bisa ya. Coba ini saya menggunakan email webmail OAD. Nah, di sini. Dan di sini untuk contoh, saya sudah melakukan pemilihan kemarin ya. Jadi
tertampil seperti ini. Keterangannya adalah halo Ali Febrianto. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua HMTIF. Dan ini paslon yang saya pilih tertera di sini ya. Oke, seperti itu untuk halaman vote. Coba masuk ke halaman di sini setelah vote ada lagi halaman hasil vote. Ketika saya klik, nah di sini itu hasil vote itu menampilkan surat suaranya ya, hasilnya. Di sini menginformasikan paslon 01 itu mendapat 348 suara dengan persentase 49,15%. Kemudian paslon 02 itu mendapat 342 suara dengan persentase 48,31. Oke, jadi rentangnya itu sangat sedikit sekali ya. Di sini ada golputnya terdapat 18 suara dengan persentase 2,54%. Dengan hasil rinciannya, pemenangnya adalah dari Widago Nugroho Suprayogi Budi Purwanto. Di sini dia memperoleh 348 suara dengan persentase 49,15%. Jadi ini paslon 01 ya yang menang. Seperti itu. Kemudian saya contohkan lagi di sini ada juga halaman kritik dan saran. Ini sama yang dijelaskan oleh Sasa tadi. Di sini ketika saya menginputkan asal, coba seperti ini. Nah, dia akan masuk di bagian bawah ini. Oke. Cukup seperti itu penjelasan dari kami, aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.